Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lainatu Zuhria. Saya mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 5, Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen jasa bank bagian ke-1 pada matkul hukum perbankan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester gasal di semester 5 ini. Untuk rumusan masalah pada materi manajemen jasa bank bagian ke-1 ini ada 5, yaitu yang pertama, apa pengertian dari transfer, clearing, inkaso, safe deposit box, dan yang terakhir banknotes. Namun, sebelum saya menjelaskan kelima rumusan masalah tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang jasa bank. Apa sih jasa bank itu? Jadi, jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Nah, semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka akan semakin baik. Dengan demikian akan menarik nasabah. Dari pengertian jasa bank ini akan muncul pertanyaan, dan apa sih macam-macam jasa perbankan? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam jasa perbankan. Yang pertama yaitu transfer atau kiriman uang. Pengertian transfer secara umum adalah pengiriman uang lewat bank. Transfer dapat pula diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Nah, keuntungan transfer bagi nasabah. Yang pertama, biaya pengiriman uang relatif sangat murah jika dibandingkan dengan cara lain seperti lewat kantor pos atau sarana pengiriman lainnya. Yang kedua, uang yang dikirim dijamin aman sampai tujuan. Yang ketiga, waktu tiba sangat cepat, apalagi dengan sistem online komputer. Begitu uang dikirim saat itu juga tiba di tempat tujuan. Yang keempat, prosedur dan proses pengiriman sangat mudah. Yang kelima, dapat mengirim ke beberapa tempat tujuan sekaligus. Dan yang terakhir, pengiriman uang tidak selalu tunai, tetapi dapat dilakukan lewat pembebanan rekening nasabah yang bersangkutan. Yang selanjutnya, keuntungan transfer bagi bank, yaitu yang pertama, memperoleh penghasilan dari biaya pengiriman. Yang kedua, memperoleh dana cash dari uang yang dikirim dan dana yang mengendap selama pengiriman atau selama uang hasil kiriman belum ditarik atau dicairkan nasabah penerima. Yang ketiga, merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah, sehingga nasabah merasa terbantu dan merasa dihargai oleh bank. Macam-macam jasa perbankan. Yang kedua adalah clearing. Pengertian clearing adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Nah, yang dimaksud penyelesaian utang piutang itu apa sih? Jadi, penyelesaian utang piutang adalah penagihan cek atau biliet giro melalui bank. Dan sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, biliet giro, dan surat utang lainnya. Keuntungan clearing ini adalah yang pertama, waktu penagihan menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, biaya penagihan menjadi lebih murah. Dan yang ketiga, risiko keamanan dari uang nasabah menjadi terjamin. Tujuan utama dilaksanakannya clearing oleh Bank Indonesia yaitu antara lain yang pertama, untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank di seluruh Indonesia. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Dan yang
Terakhir, salah satu pelayanan bank kepada nasabah masing-masingnya, terutama dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, warkat-warkat yang dapat dikeliringkan atau diselesaikan di lembaga clearing adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota. Artinya, cek atau bilet giro yang akan dikirimkan harus berasal dari kota atau wilayah clearing yang sama. Nah, contoh dari warkat-warkat yang dapat dikeliringkan oleh bank melalui lembaga clearing adalah cek, biliot giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, dan lalu lintas giral atau nota kredit. Macam-macam jasa perbankan yang ketiga adalah collection atau inkaso. Nah, sama seperti halnya dengan clearing, inkaso juga merupakan proses penagihan warkat antara bank. Namun, bedanya dalam inkaso, warkat yang ditagihkan harus berasal dari luar kota atau luar wilayah clearing atau dari luar negeri. Khusus untuk warkat yang berasal dari luar negeri, harus dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa. Warkat-warkat yang dapat diinkasukan sama dengan clearing. Yang membedakannya hanyalah asal warkat tersebut. Jika clearing berasal dari dalam kota, maka inkaso sebaliknya harus berasal dari luar kota atau luar negeri. Contohnya, warkat-warkat yang dapat diinkasukan atau ditagihkan, yaitu cek, biliot giro, wesel, kwitansi, surat aksep, dividen, kupon, money order, dan surat berharga lainnya. Selanjutnya, proses penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi ke dalam dua bagian, yaitu inkaso berdokumen, di mana surat-surat yang diinginkan bukan disertai oleh dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Dan yang kedua, inkaso tidak berdokumen. Surat yang diinkasukan tidak diwakili dokumen yang mewakili tidak diwakili dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Selanjutnya, keuntungan inkaso yang pertama yaitu menghemat biaya, yang kedua menghemat waktu, dan yang ketiga menghindarkan risiko kehilangan. Macam-macam jasa perbankan yang keempat adalah safe deposit box atau biasanya disingkat menjadi SDB. Pengertian safe deposit box adalah jasa bank yang diberikan khusus kepada para nasabah utamanya. Atau biasanya jasa ini dikenal dengan nama safe locket. Nah, SDB ini berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya untuk mengatasi masalah kerusakan atau kehilangan. SDB ini sangat aman dari berbagai hal seperti pencurian dan kebakaran. Nah, untuk membuka SDB harus dilakukan dengan dua buah anak kunci, yaitu kunci unit atau kunci kedua yang diserahkan kepada nasabah dan kunci masternya atau kunci utamanya tetap dipegang bank. Jika salah satu kunci baik yang dipegang oleh bank maupun nasabah hilang, maka SDB tidak dapat dibuka dan harus dibongkar. Nah, selanjutnya dokumen atau surat-surat berharga dan surat-surat penting yang dapat disimpan di SDB yaitu seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat atau dokumen lainnya. Di samping itu, SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan harta atau benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya. Sedangkan larangan yang diberikan bank kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang di SDB yaitu seperti narkotika dan sejenisnya, bahan yang mudah meledak,
dan benda atau harta yang dilarang bank dan pemerintah. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah yang pertama, untuk memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa SDB. Yang kedua, memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya SDB, nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan. Selanjutnya, keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah yang pertama, menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang kedua, menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran. Hal ini disebabkan karena peralatan keamanan SDB sangat canggih atau di ruang strong room. Selanjutnya, SDB terbuat dari baja tahan api dan sistem pengamanan ganda, di mana terdapat 2 buah anak kunci dan SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. SDB hanya dapat dibuka oleh pemilik atau yang dikuasakan dengan persetujuan bank. Selanjutnya, poin yang kelima atau poin yang terakhir di penjelasan materi manajemen jasa bank bagian ke-1 adalah banknotes. Apa sih banknotes itu? Jadi, banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknotes dikenal juga dengan istilah devisa tunai, yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Kegiatan jual beli banknotes merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarnya dan yang dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. Dalam transaksi jual beli banknotes, bank biasanya mengelompokkan banknotes ke dalam 2 klasifikasi, yaitu yang pertama ada banknotes yang lemah dan yang kedua ada banknotes yang kuat. Nah, kategori pengelompokan banknotes yang kuat adalah yang pertama, banknotes tersebut mudah diperjualbelikan. Nilai tukarnya terkendali atau stabil. Yang ketiga, frekuensi penjualan sering terjadi dan pertimbangan lainnya. Sedangkan kelompok banknotes yang lemah adalah kebalikan dari banknotes yang kuat. Dalam pengelompokan ini tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya, bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian banknotes. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu 1. Kondisi banknotes cacat atau rusak. Yang kedua, tergolong dalam valuta atau mata uang lemah. Yang ketiga, tidak memiliki persediaan. Dan yang keempat, diragukan keabsahannya. Nah, ini contoh banknotes yang terkenal dalam kategori kuat adalah mata uang Amerika, Singapura, Inggris, Australia, Jerman, Jepang, dan Hong Kong. Sedangkan banknotes yang masuk dalam kategori golongan lemah antara lain ada mata uang dari Italia, Belanda, Prancis, Selandia Baru, Malaysia, dan Thailand. Dalam setiap transaksi jual beli banknotes ada 2 macam kurs yang digunakan, yaitu kurs beli atau buying rate dan kurs jual atau selling rate. Penggunaan kurs beli dan kurs jual dalam transaksi banknotes adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kurs jual pada saat bank menjual banknotes, artinya dalam hal ini nasabah membeli banknotes. Dan yang terakhir, kurs beli pada saat bank membeli banknotes, artinya dalam hal ini nasabah menjual banknotes.
Sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi manajemen jasa bank bagian ke-1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.